kita pahami dalam pembahasan materi ini, sifat-sifat Allah adalah kita mengidentifikasi. Tahu identifikasi, yang identifikasi itu membeda-bedakan, ya, mengenali sifat-sifat Allah. Bila tadi sifat-sifat wajib bagi Allah, tadi yang saya jelaskan itu kita mengenali sifat wajibnya, kemudian sifat mustahil. Bagian besarnya ada 3: mustahil, sifat wajib, kemudian sifat jaiz. Kemudian subcapaian pembelajaran tadi ada capaian, kemudian ada subcapaian, ya. Jadi detailnya lagi kalau tidak jelasnya yang menjelaskan capaian tadi pembelajaran atau kegiatan. Ada 2 tadi, yaitu mengidentifikasi sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala beserta bukti. Ada bukti atau dalil nakli dan akhirnya. Sifat-sifat mustahil dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua menyajikan contoh yang tidak sebagai bukti dari sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Pokok-pokok materi yang akan kita bahas adalah sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang mencakup sifat nafsiyah 1, kemudian sifat salbiyah 2, yang ketiga sifat ma'ani, dan yang keempat sifat ma'nawiyah. Nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah. Adapun yang tauhidnya nanti kita akan jelaskan apa itu salbiyah, ma'nawiyah dan ma'ani. Kemudian yang keempat, yang kedua, sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat mustahil ini adalah lawan daripada sifat wajib. Jadi kalau sifat wajibnya ada 20, maka sifat mustahilnya juga 20. Mulai dari sifat wujud tadi sampai mutakalimat. Kemudian C, sifat-sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita telah jelaskan tadi. Sifat jaiz itu ada 1 saja, sifat jaiznya Allah, yaitu tadi apa? Allah harus, ya, 1. Harusnya Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi, harus itu terserah dia. Harus dia ciptakan. Apakah dia menciptakan atau tidak menciptakan sesuatu? Jadi, harus itu terserah dia. Harus dia ciptakan. Apakah dia menciptakan atau tidak menciptakan? Sedikit banyak sudah bisa kita pakai. Kemudian uraian materi, ya. Sifat-sifat, ya, kita langsung masuk yang menguraikan materi. Ini yang akan kita diskusikan. Sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tarik pengertiannya, ya. Sifat wajib bagi Allah adalah, coba sifat sedikit. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Yang membatasi 20 sifat wajib saja, ya. Adalah saja Allah memiliki sifat-sifat yang tidak terbatas. Di sini ada tabel, ya. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala ada 20, ya. Kemudian idam bersifat terdahulu, idam. Kemudian bata bersifat Allah bersifat kekal. Kemudian yang keempat, kepala betul hadisi, Allah berbeda dengan makhluk. Berbeda dengan makhluk atau yang diciptakannya. Kemudian kelima, yang nafsi berbeda, berdiri sendiri. Yang nafsi berdiri sendiri. Wahdaniyah esa. Kemudian kudrat, kuasa, irada, berkehendak, bertauhid, hayat, hidup, sama mendengar, basar, melihat, berfirman, maha berfirman atau berbicara. Kemudian yang kedua, dalil nakli. Dalil-dalil yang sifat-sifat yang tadi, sifat wajib Allah SWT. Dalil nakli adalah dalil nakli hujjah yang bersumberkan pada Al-Quran dan hadis.
Sedangkan paling akli adalah dari teknologi yang bersumberkan pada akal manusia yang mencoba memahami fenomena-fenomena alam semesta yang berkaitan atau membuktikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sedangkan paling akli adalah dari teknologi yang bersumberkan pada akal manusia yang mencoba memahami fenomena-fenomena alam semesta yang berkaitan atau membuktikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa melihat alam semesta ini, ya, lihat sekeliling kita. Kemudian kita hubungkan dengan dalil-dalil yang ada dalam sumber umat Islam, ya, sumber kita, yakni sumber pedoman kita, ya, Al-Quran dan buktikan di dalam dalil yang nakli itu yang tertulis, ya. Berarti ada firman Allah menjelaskan tentang keberadaan esensi Allah adalah peraturan ayat 2. Bisa dibuka surah Al-Imran, ya. Al-Imran surah yang berapa? Surah Al-Imran surah yang berapa dalam Al-Quran? Surah yang kedua. Ada yang nilai? Al-Fatihah surah pertama, kedua surah tiga. Surah Al-Fatihah yang benar adalah surah yang ketiga. Ya, pertama, kedua Al-Baqarah, Alif Lam Mim, yang ketiga Imran. Ayat 2-nya Al-Imran, ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini juga terdapat di surah apa? Surah Al-Baqarah, surah Al-Kursi, surah Al-Kursi, ya. Banyak apa? Artinya Allah tidak ada Tuhan selain Allah, Dia yang hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Ya. Keberadaan atau eksistensi Allah SWT dapat dibuktikan dengan eksistensi alam semesta. Ini bahasa-bahasa ilmiah eksis, ya. Hukum-hukumnya sunatullah buktikan bahwa alam ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surah Sajdah surat 32 ayat 5 di bawah. Ya, biasa kita salat subuh, ya, di masjid kalau malam Jumat ini sering dibacakan imam, ya. Yang biasa sujud tilawah, ya. Di ayat 5 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung kita bacakan terjemahannya. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya. Dalam satu hari yang kadarnya, yang ukurannya atau kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi surah saja menjelaskan tentang aturan alam semesta. Allah menciptakan bagaimana kita mengenali sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian pembagian sifat-sifatnya yang mulai dari al-wujud sampai kalimat sifat 20 itu. Kemudian dalil-dalil nakli. Ya, saya lemparkan kepada anak-anak sekalian pertanyaan. Apakah alam Nabi SAW termasuk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bukan? Termasuk. Coba diskusikan, ya. Termasuk. Yang lain? Karena ada pendapat yang mengatakan bahwa secara hakiki bahwa Nabi Muhammad SAW ini terdapat salah satu di antara firqah atau aliran di dalam Islam yang ada tarekat yang memahami seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa Nur Muhammad itu berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Kalau menurut anak sekalian, apakah Nur Muhammad atau hakikat nur keberadaan Muhammad itu makhluk atau bukan? Apakah sama dengan makhluk yang lain? Nur Muhammad. Apa yang tidak bisa tangkap? Ya, kalau yang masih belum pernah mendengar, apa yang pernah mendengar ini, coba angkat tangan siapa? Ya, pernah mendengar seperti itu? Ya. Ada, ya, ada semacam paham yang kita tidak tahu Allah alam bisawab, tentu kita tidak juga bisa langsung menyalahkan atau bagaimana,
Tapi yang pasti kita bisa belajar dari paham-paham seperti itu kita bisa lebih analisa apakah ini betul-betul bersumber dari ajaran Islam atau bukan atau jadi tadi juga kita sudah sebutkan karena waktu yang terbatas kita akhiri saja pada pertemuan kali ini dengan diskusi yang mungkin belum tuntas pada kesempatan yang kita bisa sampaikan. Akhirul kalam dengan taufiq wal hidayah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu lana wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.